Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat jasmani rohani kita, sehingga kita berkali-kali untuk bisa melakukan sholat berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqomah untuk tetap pendirian menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya untuk mengisi sisa umur hidup kita ini. Tentunya barangkali kita juga harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesempatan lagi untuk kita beramal dan juga kita berinfak dan lain sebagainya. Tentunya itu semuanya kelak akan dapat membantu kita pada saat ketika kita di alam kubur kita. Karena tidak ada yang bisa membantu apa yang kita pernah kita cari, baik itu berupa harta ataupun yang lain-lainnya. Hanya saja beberapa yang kita sisihkan dan beberapa yang kita sudah tanamkan kepada anak-anak dan cucu kita dan keluarga kita, itulah yang bisa membantu kita pada saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tetap kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita tetap diberikan umur yang panjang dan juga kesempatan untuk beribadah yang banyak sekali. Kita bersyukur karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mampu untuk mencegah rasa keinginan yang kuat untuk pergi dari sini, keinginan yang kuat untuk mungkin kita ke rumah dan kita tidur dan di atas kasur yang empuk, tapi kita tetap duduk di sini bersama-sama untuk kita melakukan satu kajian dalam majelis ilmu yang insya Allah dan pasti malaikat-malaikat Allah ini sedang menurunkan rahmatnya dan mendoakan setiap orang. Ya Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah dia satu persatu ya, yang diberikan oleh para malaikat Allah kepada kita, sekaligus juga penghuni langit di sana. Amin amin ya robbal alamin. Masuk kepada satu kitab kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul yang disusun oleh Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif. Ini salah satu kitab. Kalau nanti ada kitab-kitab yang lainnya mungkin yang bisa kita bahas bersama, kita bisa lakukan di sini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita buka dalam Kitabus Shalah atau bab tentang salat. Saat ini kita memasuki judul syurutus sholati, syarat-syarat salat, baik itu syarat wajib maupun syarat sahnya salat. Tapi pada saat ini kita masuk pada judul, kemarin kan kita sudah bahas tentang at-thaharah, yaitu bersuci. Nah, sekarang istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini memang menjadi satu syarat bagi kita untuk melakukan sholat. Dan itu wajib harus dilakukan menghadap kiblat. Dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah itu banyak menjelaskan tentang kiblat, tentang kita mengarahkan kiblat kita. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram
palingkan wajahmu untuk mengarah kepada Masjidil Haram. Ya. Nah, itu perintah dalam Al-Qur'an. Nah, hadis pun juga banyak yang berkaitan dengan itu. Kita masuki satu hadis, ya. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi wala fala tukhfirullaha fi dhimmati, rawahul Bukhari wan Nasa'i. Dari Anas, dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan solat seperti solatnya kami, nah, dalam hadis ini seperti solatnya kami, solatana itu maknanya adalah solat fardu 5 waktu. Jadi solat fardu 5 waktu tentunya tidak ada perbedaan dimanapun, ya, tidak ada perbedaan jumlahnya, ya, baik terus menghadapnya juga tidak ada perbedaan menghadap kiblat. Wastaqbala qiblatana, dan menghadapnya juga menghadap ke arah kiblat kami, kiblat seperti kami. Wahia al-Ka'batul musyarrafah, yaitu Ka'bah yang dimuliakan. Ya, baik dimuliakan oleh Allah, muliakan oleh Rasul-Rasulnya, baik juga dimuliakan oleh kita manusia, maupun juga dimuliakan oleh orang-orang yang lain. Dahulu sebelum datangnya Islam, Ka'bah itu, walaupun memang pada saat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu meletakkan pondasi-pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, nah, itu menjadi satu perintah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk membangun itu sebagai suatu kiblat atau arah. Ini sebenarnya semacam simbol, ya, simbol bagi penduduk, bagi umat Islam, ya, di seluruh dunia. Seandainya kita sholat misalnya tidak ada kiblat, bagaimana jadinya? Mungkin kita bisa mengarah kemana-mana, ya kan? Karena ini simbol juga, simbol dalam arti lambang bagi kita untuk kita selalu bersatu, satu arah, satu tujuan, yaitu kiblat di sana. Dan Ka'bah itu sendiri memang sudah didirikan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam sebuah riwayat pun itu juga malaikat-malaikat Allah ikut membantunya. Sekalipun memang ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu sebetulnya batu-batu biasa yang didirikan dalam rangka untuk sebagai suatu tempat beribadah, ya. Karena disebutkan di dalam firman Allah, ya, di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah, ya. Pertama yang didirikan adalah Ka'bah, tempat ibadah yang pertama kali. Ya. Ada bunyinya lupa, ya. Pertama kali tempat ibadah yang didirikan adalah bibakkatim mubarakah. Ya, di tempat di Ka'bah yang dimuliakan Allah. Bakkah itu sama dengan Mekkah. Ada yang mengatakan Bakkah itu artinya menangis, menetes air mata, gitu, ya. Terkait dengan pada saat ketika kita berada di sana kita menangis, meneteskan air mata. Bakkah. Mengapa di dalam Al-Quran itu bahasanya Bakkah, bukan Makkah, gitu. Tapi itu maknanya sama. Kemudian terjadi pergeseran kata. Wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat seperti kiblat kita. Wa akala dabihatana, dan memakan sembelihan hewan seperti sembelihan kita. Yaitu apa? Dijelaskan sini allati dzukirasmullahi alaihi, yaitu memakan hewan yang disembelih dengan atas nama Allah Subhanahu, disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi madhubiha bismi sinami wa hiya haram.
Berbeda dengan ketika kita menyebutkan untuk berhala atau menyebutkan untuk patung, maka itu hukumnya adalah haram. Wa sayati bastu dzalika fis shaidi wad dabahi insyaallah. Nanti akan dijelaskan lebih gamblang lagi tentang buruan dan juga tentang penyembelihan atau hewan-hewan yang disembelih. Fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatur rasulih, dan itulah seorang muslim yang telah melakukan satu ikatan janji kepada Allah dan juga ikatan janji kepada Rasulnya. Ya, di sini disebutkan seperti itu ya. Fala tukhfirullaha fi dhimmati. Oleh karena itu kalian janganlah mengkhianati janji-janji Allah, janji-janji keduanya. Baik janji kepada Allah dan juga janji kepada Rasulnya. Hadis ini ya memberikan satu isyarat, dipahami, ada paham fikih di sini, kita tetap harus menghadap kiblat ketika dalam keadaan sholat kita yang sempurna. Kalau dalam kondisi yang tidak sempurna nanti ada penjelasan lainnya. Ya, ketika dalam kondisi kita aman, ya, maka kita wajib mengarahkan kiblat kita. Nanti juga ada yang terkait ketika kita melaksanakan sholat wajib, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari kendaraannya dan mengarah kepada kiblat. Tapi ketika beliau berada di atas kendaraan dan beliau melakukan sholat sunnah, maka boleh itu sholat sesuai dengan arah tujuannya, dia mau berangkat kemana. Nah, itu dibolehkan untuk sholat sunnah. Anil Bara'i radhiyallahu anhu, dari Imam Bara' radhiyallahu, Allah meridhoinya, yaqulu, berkata, berarti hadis ini athar karena yang menyampaikan seorang sahabat. Shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdisi, yaitu mengarah ke Baitul Maqdis, Muqaddas, Baitul Maqdis. Ai jihatuhu, yaitu arah ke sana. Sittata asyara syahron, selama 16 bulan. Selama 16 bulan, au sab'ata asyara syahron, atau 17 bulan. Jadi kata au di sini menunjukkan perawinya itu ragu. Apakah 16, apakah 17? Maka disebut dua-duanya dengan menggunakan kata au atau. Jadi ada yang menyebutkan 16 bulan pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, ada juga yang mengatakan 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Ini juga sebenarnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu bil Madinati ba'dal hijrati bi amrillahi ta'ala. Dan pada saat itu ketika menghadap ke Baitul Maqdis, kami semuanya berada di Madinah, dan itu setelah melakukan hijrah. Ini kata sahabat Bara, ya. Dan itu atas perintah Allah. Hanya saja nanti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang suka menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini nanti ada sebabul wurudnya atau sebab keluarnya hadis ini. Karena di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya, qad nara taqalluba wajhika ila samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu kami telah melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau selalu menengadahkan wajahmu ke langit, ila samai. Jadi pada saat-saat beliau ingin menghadap ke arah Baitul Maqdis, Nabi itu kalau sholat mukanya itu enggak menghadap ke tempat sujud, dia menghadap ke langit terus. Mengapa? Dia mengharapkan agar ada turun wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap ke Ka'bah Baitullah. Hanya saja pada saat itu di Ka'bah Baitullah itu memang dipenuhi oleh patung-patung dan berhala-berhala. Nah, itulah sebenarnya mengapa Allah perintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis pada saat itu. Di samping pula ya di Baitul Maqdis itulah juga pernah
ya, terutama yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan juga nabi-nabi yang dari Bani Israel, ya, nabi-nabi yang keturunan dari Yakub, ya, keturunan dari Yakub, dari Nabi Ishak, yang kemudian menjadi kelompok yang disebut dengan Al-Asbat, yang itu sebutan bagi Bani Israel. Israel dulu beda dengan Israel sekarang. Orang-orang dulu masih taat kepada nabinya, sekalipun walaupun mereka juga suka membangkang terhadap nabinya. Bahkan nabinya sendiri saja dibunuh. Contoh misalnya Nabi Zakaria, dicari terus dibunuh, kan akhirnya digergaji di sebuah pohon, ya, pohonnya. Beliau masuk ke menginap di pohon, ngumpet di pohon, tetap dikejar dan kemudian juga disembelih. Sama juga, beliau juga sedang orang-orang Bani Israel itu juga sedang mencari juga nabi terakhir akhir zaman pada saat itu juga. Sebenarnya mereka pun juga mengetahui dengan sedalam-dalamnya tentang akan kehadiran, ya, mengetahui atau mengenal akan datangnya seorang nabi, seperti bagaimana mereka mengenal bapak ibunya. Karena begitu tahunya akan datang seorang nabi. Seorang nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 6 itu, ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu inna hadza la sihrun mubin. Jadi di dalam surat As-Saff ayat 6 itu, ya, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah untuk kalian, yang membenarkan kitab yang terdahulu, yaitu kitab Taurat, di mana kitab Taurat telah memberikan informasi kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang nanti datang setelah aku, yang bernama Ahmad. Allah menyebutkan di dalam kitab Taurat pada saat itu, ya, dan juga disebutkan dalam Al-Quran surat Shaff ayat 6 itu dengan nama Ahmad. Berbeda dengan apa yang dinamakan oleh kakeknya Abdul Muthalib, itu memberi nama Muhammad, tapi artinya sama. Nah, dalam sebuah riwayat, dalam kitab Dalailun Nubuwah karya pakar hadis Imam Baihaqi, disebutkan di situ. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di situ. Disebutkan falamma kana al-yaumus sabi'u dzabaha anhu wa da'alahu Quraisyan falamma akalu qalu ya Abdul Muthalib ara'aita ibnaka hadzal ladzi akramtana ala wajhihi ma sammaitahu. Ini kata orang Quraisy pada saat itu. Kemudian dijawab oleh Abdul Muthalib, sammaituhu Muhammadan lima raghibta bihi an asma'i ahli baitihi. Mengapa nanti dari pertama dulu, ya. Ketika pada saat di hari ke-7 kelahiran Muhammad, Abdul Muthalib menyembelih kambing, lalu mengundang kaum Quraisy datang ke rumahnya. Pada saat mereka sedang makan atau menikmati hidangan, mereka bertanya kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, tahukah kamu anak ini yang engkau muliakan kami berada di hadapannya, siapa nih nama anak ini? Lalu Abdul Muthalib mengatakan, aku namakan anak ini Muhammad. Mengapa kau lebih suka menamakan anak ini dengan nama ini daripada nama keluarganya? Kata kaum Quraisy pada saat itu. Lalu dijawab oleh Abdul Muthalib,
aradtu ayyahmadahullahu ta'ala fis sama' wa khalqullahi fil ardi. Aku ingin sekali, aku berharap sekali bahwa anak ini kelak nanti dipuji oleh Allah Ta'ala di langit sana dan juga dipuji oleh makhluknya di muka bumi ini. Jadi ini doanya Abdul Muthalib. Pada saat jabang bayi Muhammad itu lahir, kemudian dibawa dan dihadapkan di dekat kaki Ka'bah itu, dan beliau kemudian itu ya memanggil orang-orang kafir Bapak Quraisy pada saat itu. Jadi Muhammad dengan Ahmad, Allah memberi nama Ahmad. Itu dengan kalau dalam tata bahasa Arab itu isimnya isim tafdil. Ya, Ahmadu isim tafdil artinya superlatif lah, yang terpuji, yang paling dipuji. Nah, sedangkan Abdul Muthalib itu menamakan Muhammad dengan tasydid di huruf mim tengah. Muhammad. Kalau ada tanda tasydid itu menunjukkan itu banyak. Seperti perbedaan para ulama tentang ada hadis yang mengatakan wa yuharrikuhu, menggerak-gerakkan tangan telunjuk itu. Karena menggunakan kata ada tasydid. Makna tasydid itu selain daripada makna litta'diyah atau membutuhkan objek, ada makna untuk litaksir, banyak melakukan. Sehingga ada saudara kita yang menggunakan itu menunjuk itu berkali-kali. Nah, sama di situ mengartikan Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Muhammad, orang yang banyak dipuji. Dan nama Muhammad itu nama pada saat itu tidak populer lah di kalangan Quraisy. Tidak populer, maka mengapa orang Quraisy itu bertanya kepada Abdul Muthalib? Dan sebelumnya belum ada nama itu. Setelah Nabi Muhammad lahir dan setelah sampai sekarang ini Muhammadnya banyak banget. Ya, Muhammad yang Muhammad Ismail lah, ada yang Muhammad Yusuf lah, ada yang Muhammad apa. Banyak anak-anak kita juga dinamakan Muhammad. Saya aja kalau ngabsen itu Muhammad tuh banyak banget itu. Ada yang menulisnya Muh, ada yang muatnya M, ada yang apa Muhammad. Harapannya adalah punya anak mirip kayak akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan ya, ini ada semacamnya ya, ada ulama yang mengatakan itu anak atau orang kalau dinamakan Muhammad lalu dia berbuat dosa, itu Allah kayaknya mau nyiksa itu. Ngelihat nama Muhammad itu kayak itu tadi. Seperti seolah-olah, walaupun memang disiksa juga, tapi itulah luar biasanya nama Muhammad itu. Ya, jangankan itu ya, merasa gembira atas kelahiran Muhammad saja itu sampai diampuni Abu Lahab itu di hari Senin. Ya kan, mendapatkan dispensasi Abu Lahab itu yang sudah dicap oleh Allah masuk neraka bersama istrinya Ummu Jamil. Ya, karena dia telah membenci ponakannya dan tidak suka dengan ponakannya, tapi pada saat kelahiran Muhammad dia senang, gembira sampai membebaskan budaknya bernama Suwaibah Aslamiyah. Karena Suwaibah Aslamiyah lah yang ngasih tahu kepada Abu Lahab. Dan itu dalam riwayat Abu Lahab mendapatkan semacam dispensasi di hari Senin atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan nama-nama Muhammad ya. Nah, ini juga sama dengan terkait juga, kita kembali lagi kepada tujuan kita yaitu tentang kiblat. Kiblat itu sendiri memang Nabi Muhammad menghendaki di Ka'bah Baitullah pada saat itu. Nah, sehingga Allah itu melihat terus kenapa ini kok Nabi Muhammad menghadapnya menengadah ke langit terus. Ternyata mengharapkan agar kiblat pada saat dia sholat itu berubahlah cepatlah ke Ka'bah. Tidak inginlah Rasulullah SAW itu menghadap ke sana terus. Dan ini hanya terjadi antara 16 bulan sampai atau 17 bulan. Tapi nanti ada pendapat yang lain lagi nanti. Tsumma surifna nahwal Ka'bati. Kemudian kami diperintahkan oleh Allah untuk mengalihkan pandangan, untuk mengalihkan arah dalam sholat kita itu nahwal Ka'bati, menghadap Ka'bah.
Ini 12. Ai amaranallahu bistiqbaliha. Allah memerintahkan pada kami pada saat itu untuk mengarah kepada Ka'bah Baitullah. Nah, ini juga bukti ya bahwa ada perintah untuk menghadap kiblat. Rawahul khamsatu illa Aba Dawud. Diriwayatkan oleh imam yang 5 selain dari Abu Dawud. Berarti Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, ini hadis-hadis perawi-perawi hadis sahih atau perawi-perawi hadis ahad, ya, hadis ahad yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang lebih, ya. Dan itu hadis yang juga termasuk kuat ya kesahihannya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, hadis lain lagi dari Ibnu Umar, Allah meridhoi keduanya, qala bainaman nasu fi sholati subhi bi Quba'in ija'ahum atin faqala. Tatkala orang-orang sedang melakukan sholat subuh di Quba, Quba itu di Madinah ya, ija'ahum atin, kemudian datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turun padanya pada malam hari wahyu. Wa qad umira ayyastaqbilal ka'bata fastaqbiluha. Dan diperintahkan kepadanya untuk mengarah kepada Ka'bah atau kiblatnya mengarah kepada Ka'bah. Fastakbiluha, fastakbaluha. Ini boleh 2. Boleh fastakbaluha dengan menggunakan fi'il madi, maka mereka menghadap ke sana, dan ada juga fastakbiluha, maka menghadaplah ke sana. Ada 2 riwayat. Wa kanat wujuhum ila Syam. Nah, pada saat itu wajah-wajah mereka, muka mereka itu menghadap ke Syam. Ya, ke Syam, Syria. Fastadaru ilal Ka'bati, lalu mereka berputar pada saat itu menuju untuk mengarah kepada Ka'bah. Nah, disitulah terjadinya di sebuah masjid di Kuba. Nanti di situ juga ada masjid yang disebut Masjid Qiblatain. Nah, 2 kiblat. Di saat itulah Rasulullah ya merubah ya. Di saat beliau sholat dalam kondisi sholat, dia merubah posisinya dari menghadap ke Baitul Maqdis kemudian menghadap ke Ka'bah Baitullah di Makkah. Al-ayatul atiyatu fil hadisil ladzi ba'dahu. Dan yang dimaksud turun wahyu di sini nanti akan dijelaskan di hadis berikutnya, yaitu sebuah turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan itu, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 143 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, suka, senang, ayyuwajjaha, untuk menghadap lil Ka'bati, kepada Ka'bah. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan wahyu, yaitu wahyu tadi yang saya sebutkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka fi qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, ini ya ayatnya nih, surat Al-Baqarah ayat 143. Yang artinya, sungguh kami telah melihat wajahmu Muhammad menengadahkan ke langit, maka kami palingkan, arahkan kiblatmu kepada kiblat yang kamu sukai, yang kamu rela, yang kamu ridho, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, dan di mana saja kamu berada, ya, di mana semua kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, maka arahkan pandanganmu pada saat kamu melakukan sholat ke arahnya. Fatawajjaha nahwal Ka'bati, maka Rasulullah menghadap ke Ka'bah Baitullah.
ya, ke Ka'bah Baitullah. Jadi senang itu. Ya, karena memang sudah lama diidam-idamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 16 bulan atau 17 bulan. Itu kan termasuk lama. Ya, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih, kalau 16 5 bulan ya. Ya, 1 tahun lebih 5 bulan. Nah, wa hadha huwal amrul akhir alladhi alaihi al-amalu lil an. Inilah perintah dari Allah yang terakhir kepadanya, katanya. Disebutkan di dalam kitab ini, yang ini menjadi amalan kita sampai sekarang, yaitu menghadap kiblat ke Ka'bah Baitullah. Jadi ibaratnya menghadap ke Baitul Maqdis sudah dinasah, dihapus. Ya, sudah dinasah ya, dihapus kita menghadap ke sana. Nah, saat itu kemudian merubah menghadap ke Ka'bah Baitullah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Awwalu ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal Ka'bati thumma amara bi istiqbali Baitul Maqdis wa huwa bi Makkah fa shalla thalatha hujajin sinina thumma hajara ilal Madinati. Menurut Imam At-Tabari, pertama kali Nabi ketika sholat itu menghadap Ka'bah, pertama kalinya. Kemudian ini menurut Imam At-Tabari, pendapat lain, ya. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika beliau berada di Mekah. Ini menurut dia. Kalau tadi kan di Madinah, ya. Ini di Mekah. Fasalla thalatha hujajin. Kemudian beliau sholat seperti itu, yaitu menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 3 kali musim haji. Berarti 3 tahun ya, atau 3 tahun. Tsumma hajara ilal Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Fasalla fiha. Beliau kemudian sholat terus ya selama 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Ini menurut Imam At-Tabari. Berarti tidak 16 bulan, tapi 3 tahun. Ya, 3 tahun beliau itu pernah diperintahkan Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, tempatnya di situ beribadahnya, tempatnya sucinya yang dimuliakan oleh Nabi Sulaiman ya, Baitul Maqdis, dan juga oleh Nabi Daud alaihissalam ya, tempatnya untuk beribadah lah, tempat beribadah. Ka'bah juga kan tempat beribadah yang pertama ya. Ya, tempat beribadah pertama itu di Ka'bah Mekah. Baik, kemudian selanjutnya tsumma wajjahahullahu ilal Ka'bah. Kemudian Allah memalingkan arahnya itu, memerintahkan untuk berubah ke Ka'bah. Wa hikmatut taghyiri fil qiblati al-ibtila'u wal ikhtibaru qala ta'ala. Sebenarnya hikmah perubahan kiblat dari Ka'bah kemudian pertama mengarah ya, ke Ka'bah, itu perintah Allah pertama kali ketika Nabi kemudian sholat pertama kali menghadap ke kiblat. Lalu Allah perintahkan untuk merubah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dan kemudian Allah, ini menurut Imam At-Tabari, perintahkan lagi untuk merubah ke Ka'bah selama 16 bulan. Tujuannya adalah untuk menguji, mencoba ya, sejauh mana kira-kira umat Islam kala itu disebutkan taat kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW, atau yang membelot. Karena pada saat itu wajar saja ya, godaan orang kafir Quraisy itu sangat luar biasa. Baik diiming-imingi harta, diimingi kedudukan, diimingi yang lainnya dan sebagainya, supaya dia keluar dari agama Muhammad atau agama Islam pada saat itu. Sehingga banyak yang murtad, juga banyak yang kembali ke keluarganya, kemudian nggak ikut dengan Nabi Muhammad juga banyak. Ya, maka wajar kan pada saat ketika Nabi Muhammad wafat terjadilah kekisruhan. Ya, karena Nabi Muhammad memang belum pernah pesan, nanti kalau saya meninggal yang menjadi khalifah setelahku atau pemimpin setelahku adalah Abu Bakar, tidak pernah. Hanya saja memang pada saat-saat terakhir beliau sakit, pernah beliau itu berpesan
Gantilah imam itu dengan Abu Bakar. Nah, itu menunjukkan satu isyarat, sekalipun tidak secara jelas dan gamblang mengatakan nanti kalau saya sudah meninggal, yang menjadi pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin kepala negara, pemimpin kepala pemerintahan adalah Abu Bakar. Tidak begitu. Tapi dengan imam saja menggantikan posisi imam, itu perintah dari Rasulullah ya kepada Bilal, suruh tuh Abu Bakar untuk menjadikan imam, menjadi imam penggantiku karena aku sudah tidak kuat untuk karena posisi beliau sakit pada saat itu. Nah, ini juga ya terkait juga dengan masalah itu ya. Nah, tentunya ini adalah ujian juga. Dan pada saat di Khalifah Abu Bakar itu tidak sempat untuk membuat infrastruktur, membangun negara, belum sempat. Dia hanya memberesi satu orang yang membelot agama yang disebut dengan riddah itu ya. Orang yang kemudian tidak mau membayar zakat, orang yang kemudian murtad, orang yang kemudian mengaku nabi. Di zaman Abu Bakar tuh banyak sekali. Maka pada saat itu tuh sungguh luar biasa. Abu Bakar memerintah itu hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Sehingga di masa Abu Bakar itu tidak sempat mengadakan satu perubahan-perubahan. Selain pada itu, memang Abu Bakar itu sangat loyal, sangat taat pada Nabi. Masjid Nabawinya saja, Masjid Madinah saja itu di Madinah, itu tidak ada perubahan selama 3 tahun itu. Ya kayak begitu apa adanya. Nggak ada perubahan masjidnya. Ya karena tidak ada perintah kata beliau. Nah, berbeda pada saat nanti di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Karena Umar bin Khattab ini memerintah lama juga, 10 tahun. Maka ada kesempatan untuk membangun infrastruktur negara, membangun ya pos-pos pemerintahan yang dibutuhkan di dalam pengembangan negara. Itu di zaman Khalifah Umar sungguh luar biasa. Sampai dengan penetapan kalender Hijriah pun juga beliau itu Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga ada satu buku yang sangat luar biasa itu. Judulnya Ijtihadu Umar bin Khattab. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Itu buku yang berbahasa Arab itu. Itu membahas tentang ijtihadnya Umar. Sampai dengan masalah sholat tarawih, itu juga beliau. Dengan kemudian mengumpulkan Quran, mencetak dan sebagainya. Ada juga terus kemudian membentuk Diwan Al-Haraj, Diwan Al-Jund, Departemen Keuangan, Departemen untuk pembiayaan tentara-tentara. Itu luar biasa zaman Khalifah Umar. Kemudian pembentukan provinsi, itu di zaman Khalifah Umar. Provinsi menjadi 8 provinsi kalau nggak salah itu ya. Itu di zaman beliau. Itu sungguh-sungguh luar biasa di masa Umar ibnul Khattab. Lama ya, 10 tahun. Selama 10 tahun itu ada terus perubahan-perubahan, misalnya adanya azan di atas tempat yang tinggi. Itu juga ijtihadnya Umar bin Khattab. Ya, di tempat yang tinggi kayak ada mimbar gitu disebut dengan di situ ada tempat khusus ya, biasanya di dekat-dekat pasar. Memang pada saat itu kan Masjid Nabawi juga dekat pasar juga, mengeramai. Biasanya begitu sih ya. Kalau ada masjid ya identik di situ juga ada keramaian, nanti di situ juga ada ya dagang dan sebagainya, tapi di luar bukan di dalamnya. Dan itu terjadi pada saat setelah selesai sholat baru boleh melakukan itu. Biasanya kan di hari-hari Jumat tuh ya, biasanya ya. Makanya wajar kalau di dalam Al-Quran itu tentang sholat Jumat itu kan, setelah selesai sholat Jumat bertebaranlah gitu kan. Perintahnya seperti itu. Tapi kan tidak harus seperti itu. Nabi mencontohkan malah dia duduk dan zikir sebentar. Baru kemudian, tapi di situ perintahkan boleh zikir sambil berjalan, boleh zikir sambil berdiri, duduk, berbaring. Tapi sambil tidur enggak. Masa tidur berzikir. Tapi zikirnya sebelumnya ya, sebelumnya zikir sampai kemudian tidur gitu paling ya. Nah, kalau lagi tidur sih ya enggak zikir. Artinya tidurnya dalam posisi zikir, dalam posisi berwudu. Maka kita sebaiknya biasakan kita pada saat kita mau tidur berwudu terlebih dahulu, wudu. Walaupun nanti batal ya wudu. Dan juga membaca-baca, paling penting tuh ayat kursi ya. Ayat kursi itu paling penting untuk kita baca. Ayat kursi lah sebelum tidur kita. Baik, kita lanjutkan.
terkait dengan itu tadi tentang menghadap ke Ka'bah ya. Nah ini di sini ada sebuah ayat juga di surat Al-Baqarah. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat tentang kiblat juga ini ya. Sekitar ayat 140. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang sekarang kamu menghadap ke arahnya hanyalah untuk mengetahui dengan nyata siapa yang ikut dengan Rasul dan siapa yang membelot. Itu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Jadi itu sebenarnya sebagai ujian. Ya, ujian keimanan daripada umat Nabi Muhammad pada saat itu. Ini kalau dirubah nih bagaimana nih? Pada berubah nggak nih kira-kira nih? Ternyata ketaatannya luar biasa para sahabat Nabi. Ya, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kemana aja itu diikuti oleh para sahabat. Ini kalau sekarang ada Nabi Muhammad, mungkin kemana-mana kita ikutin dah. Sampai mau kemana, kayak mau kamar mandi, kayak mau kemana kita ikutin itu. Dan kita akan catat itu apa yang dia lakukan kan. Nah, sehingga terjadi itulah perbedaan-perbedaan ketika meriwayatkan itu. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Umar wa faqtu rabbi fi salatin. Aku bersesuaian dengan Tuhanku yaitu Allah dalam 3 hal. Kata Umar nih. Umar yang mempunyai suatu pendapat yang kemudian disesuaikan oleh Allah sampai turun wahyu gara-gara Umar. Tuh, luar biasanya. Ini Umar sahabat Nabi. Ya. Dalam 3 hal. Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, seandainya kalau kita jadikan nih makom Ibrahim sebagai tempat sholat, gimana? Ini pertanyaan Umar kepada Nabi Muhammad. Tapi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu berbunyi, "Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla." Ya, Al-Baqarah itu juga dia. Dan jadikanlah makom Ibrahim tempat berpijaknya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah melakukan tawaf 7 kali. Itu adalah permintaan Umar yang disesuaikan oleh Allah, langsung diijabah. Luar biasa ya. Seorang Umar bin Khattab yang dulunya pernah kafir, menjadi musyrik, pernah membunuh juga anak perempuannya, dia melakukan tindakan itu, dan pernah juga dia membunuh beberapa orang, ya pernah pada saat dia jadi jagoan. Dia kan ahli gulat juga kan. Orang pada takut, siapa yang mau berani dengan Umar pada saat itu. Ketika dia sudah menjadi orang Islam pun, itu pun juga atas doanya Nabi Muhammad. Allahumma ja'al amrayni, ya Allah jadikanlah 2 Umar untuk masuk Islam, yaitu Umar ibn Khattab dan Amr bin Hisham. Tapi sayang Amr bin Hisham kan gak masuk Islam. Amr bin Hisham itu Abu Jahal kan meninggal dalam perang Badar. Nah, kalau Umar bin Khattab dapat hidayah. Itu pun dapat hidayahnya luar biasa. Sampai memukul adiknya Fatimah, sampai memukul suaminya Fatimah yaitu Sa'id. Karena dilihat, kamu lagi baca apa itu? Surat Toha, ya kan? Disitulah pada saat itu kemudian dilihat oleh Umar, lihat, wah ini kok kayaknya bukan syair biasa ini. Nah, dapatkan petunjuk dari Allah. Lalu dia minta, "Hai Fatimah, adikku, antarkan aku ke Muhammad." "Jangan, aku nggak mau mengantarkanku. Kalau kau ingin menghunus pedangmu kepada Nabi Muhammad." "Enggak, antarkan aku." Oh, luar biasa. Sampai di situ ternyata doanya Nabi Muhammad pun yang diterima cuma 1, Umar bin Khattab. Amr bin Hisham tidak. Dia tewas dalam perang Badar. Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Nah ini kemudian apalagi yang disesuaikan oleh Allah. Di sini ada wa ayatul hijabi, dan juga ayat Allah, ayat tentang hijab yang ada di surat Al-Ahzab
ayat 53 kalau nggak salah. Itu juga atas kehendak kehendak Umar. Ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka ayyah tajibna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir. Seandainya ya Rasulullah, istri-istrimu itu ya ada hijab, maka sesungguhnya engkau berbicara dengan mereka, berbicara tentang kebaikan dan tentang ketidakbaikan atau fajr kedosaan. Fanazalat ayatul hijabi, maka turun pada saat itu ayat tentang hijab atau tabir. Ya, di sini dijelaskan 5 wahya idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Jadi apabila para sahabat-sahabat Nabi itu ingin bertemu dengan istri-istri Nabi untuk mau apa, misalnya minta untuk bisa melakukan sesuatu atau apapun, itu biasanya akhirnya kemudian mereka tuh berbicara di belakang tabir. Jadi nggak boleh menghadap kepada wajahnya istri-istri Rasulullah pada saat itu. Ini sebutkannya begitu ini dia. Nah, wa kanat tilka adatul arabi fala hijaba bainal mar'ati wal rajul. Dan dulu kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kalau berbicara, atau di sini tidak disebutkan kebiasaan Arab jahiliyah, tidak disebutkan kebiasaan Arab gitu ya. Itu apabila terjadi suatu pembicaraan antara perempuan dan laki-laki, maka pada saat itu tidak ada tabir atau pembatas. Wa kana Umaru syadidul ghairati la siyama ala nisa'in nabi fa ajabahu wa ta'ala. Dan Umar itu termasuk orang yang sangat pencemburu gitu ibaratnya. Ya, apalagi kepada istri-istri Rasulullah pada saat itu. Karena Umar itu kan juga memang dekat dengan Nabi. Ya kan? Sama juga sebenarnya istri-istri Nabi pun juga ada yang pencemburu dengan istri-istri yang lain. Itu terjadi, manusiawi lah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu juga pernah cemburu. Pada saat Nabi Muhammad itu sedang berbicara, ingat dengan istrinya Khadijah sambil menunjukkan jasa-jasanya Khadijah, Aisyah itu cemburu, merah mukanya. Sampai kemudian disebut dengan Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Oh, bukannya tambah marah, malah tambah cantik ya kalau kemerah itu. Jangan sampai tambah hitam. Ini tambah merah ini. Itu sungguh luar biasa. Sampai kemudian istri Rasulullah itu ya memanggil istrinya itu kadang-kadang dengan menggunakan nama-nama yang indah. Nah, ini boleh bapak-bapak praktekkan di rumah, panggil istri itu dengan pakai nama yang indah, gitu, ya. Contohnya, ya, ya pokoknya bisa dipraktekkan lah. Ya, walaupun sudah usia tua ya nggak apa-apa lah, panggil lah dengan yang indah, gitu ya. Ya, soalnya kan karena berbeda saat sekarang dengan saat jadi Presiden Soeharto beda, istri saya juga beda. Saya senang pada zaman Presiden Soeharto masih cantik, sekarang cantik juga. Cantik ya, cantik sama-sama cantik lah. Jadi inilah bagaimana Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara bergaul dengan istri-istrinya. Dan ada lagi yang ketiga, fakultu lahunna. Ini juga terkait dengan ayat tentang perceraian. Asa rabbuhu, di sini disebutkan faqultu lahunna asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna fanazalat hadhil ayah. Nah, ini sebenarnya ayat yang dibicarakan ini ya. Semoga Tuhannya yaitu Tuhan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala ya talaqakunna akan kemudian memisahkan kalian istri-istri Nabi dan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat tentang ini. Ini terkait dengan di mana istri Nabi itu juga banyak yang cemburu dengan istri-istrinya yang lain ya. Ini wajar lah ya, wajar. Apalagi banyak istrinya. Ya, ini sangat wajar lah, manusiawi. Nabi juga seorang manusia. Oleh karena itu bisa terjadi hal seperti ini, apalagi oleh kita. Nah, tapi di sini tidak disebutkan ya tentang itu ya. Baik, selanjutnya ini sudah habis belum? Sebentar lagi Pak ya. Sebentar lagi. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita tutup nih.
tentang kiblat boleh. Silakan. Nah, kalau tidak saya akan bacakan ini tentang kiblat yang selanjutnya ini, terakhir ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Di antara arah timur dan arah barat itu ada sebuah kiblat, kata hadis ini. 8 penjelasannya. Fal jihatul lati baina masyriqi syamsi wa ghurubiha kulluha qiblatun. Maka di antara arah timur dan arah barat itu ada sebuah kiblat atau arah. Wa hadza dhahiru bin nisbati li ahlil Madinati. Ini ditujukan kepada penduduk Madinah yang berada di daerah utara sebelah Ka'bah. Dan juga sama seperti ini yang juga penduduk Madinah berada di daerah selatan Ka'bah. Berbeda dengan orang-orang penduduk yang tinggal di sebelah timur atau di sebelah barat. Maka kiblatnya itu juga harus cuma searah dengan Ka'bah. Searah dengan Ka'bah. Kalau tadi menghadap Ka'bah, ya, ini searah dengan Ka'bah. Searah. Artinya tidak tepat sekali. Ya, searah dengan Ka'bah. Fastiqbalu ainil Ka'bati fardun ainiyin ala ahli Makkah wa man fiha bittifaqin liqauli ta'ala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Adapun menghadap ke Ka'bah secara tepat, menghadap Ka'bah secara tepat hukumnya fardu ain bagi penduduk Makkah. Maksudnya penghuni di sekitar Mekah. Ya, di sini penghuni atau penduduk sekitar Mekah yang di masjid juga. Wa man fiha, dan juga yang ada di dalam masjid juga. Itu menghadap Ka'bah, itu hukumnya fardu ain. Ka'bahnya di depan, sholatnya ngadep ke sana, kan bisa terjadi kan? Ada beberapa kelompok-kelompok tertentu pada saat di sana itu ngadepnya ke tempat lain. Nah, itu kan langsung diusir oleh askar itu. Ada beberapa yang kayak gitu, yang mengada-ada gitu ya. Orang udah ada Ka'bah. Kita kalau ketemu Ka'bah aja langsung Allahumma zid lahu syarafan wa mahabatan, ya kan? Kita itu senang dan luar biasa merinding menangis kebesaran Allah SWT. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kehebatan atas Ka'bah ini. Sehingga pada saat kita di hadapan Ka'bah, niat kita itu usolli, misalnya fardhus subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kalau di sini mustaqbilal kiblah, arah yang gitu ya, mengarah, ya arah aja, kita bisa mengarah pada kiblat aja, bukan langsung Ka'bahnya. Nah, ini disebutkan seperti ini. Kemudian ini senada dan ini sesuai dengan firman Allah, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu hai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Wa amal ba'idu an Makkah, adapun yang jauh dari Makkah, penghuni yang jauh dari Makkah, fal wajibu alaihi istiqbalu jihadil Ka'bah. Maka bagi orang yang jauh dari Ka'bah, itu arah untuk melakukan sholat itu hanya ya searah dengan Ka'bah. Searah dengan Ka'bah. Fi hadzal hadisi wa bihi qala Umar wa Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa jumhur fuqaha wa yu'aidu hadis Al-Baihaqi. Yang berpendapat seperti ini adalah sahabat Umar, sahabat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan jumhur, kesepakatan jumhur, ya, kelompok mayoritas ulama fikih. Berarti 4 mazhab, baik Syafi'i, ya, Hanafi, Syafi'i, kemudian Hambali dan Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semuanya sepakat dengan pendapat ini. Dan dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-baitu li ahlil masjid. Ka'bah, Baitullah, itu kiblatnya orang yang berada di Masjidil Haram. Ya.
Wal masjidu, sedangkan Masjidil Haram itu kiblatnya bagi penduduk tanah suci Mekah. Wal haramu kiblatun li ahlil ardi masyariqi wa magharibiha min ummati. Sedangkan Masjidil Haram itu adalah kiblatnya bagi penduduk bumi umatku, baik di belahan timur maupun di belahan barat. Nah ini wa huwa qaulus Syafi'i. Ini juga yang juga senada dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan di sini. Wa taru qaulaihi annal fardha fil qiblati istiqbalul aini yakinan fil qurbi. Nah, dan tampaklah jelas di sini pendapat-pendapat ini bahwa wajib untuk mengarah kiblat dan juga mengarah kepada kiblat yang tepat yang diyakini, dan itu hanya mendekati saja. Oleh karena itulah ulama-ulama dahulu ketika membangun masjid ya nggak tepat banget. Maka pada saat sekarang ketika ada ilmu, ya ada ilmunya tampak jelas begitu, akhirnya semua yang berkeyakinan tadi harus tepat banget, maka ini garisnya dimiringin. Nah ini nggak apa-apa lah, itu kan perbedaan pendapat, silakan saja, nggak masalah. Yang penting diyakini. Tapi ini senada juga dengan pendapatnya Profesor Ali Mustafa Yakub ya, Ali Mustafa Yakub. Beliau mengatakan pada saat beliau sebelum meninggal itu ya, beliau pernah berpendapat. Jadi umat selain daripada penduduk ahli Makkah, selain itu boleh menghadap searah kiblatnya, lebih dekat. Karena kan bunyi Al-Qur'annya bukan Ka'bah tapi Masjidil Haram. Fawalli wajhaka Masjidil Haram. Itu sebagai pendapatnya ini. Nah, wadhannan, jadi kalau yakin maka arahkan tepat kepada Ka'bah. Nah, kalau wadhannan fil bu'di, dan bagi orang yang jauh itu dugaan saja. Maksudnya perkiraan, jadi bukan tepat banget. Karena mengapa? Ini pun juga berdasarkan firman Allah di qauli ta'ala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu berada, arahkan pandangan. Jadi arahkan pandanganmu itu syatra, ke arahnya doang, arahnya Masjidil Haram. Disebutkan begitu. Ya, arahnya. Nah, ini ada satu lagi sebenarnya ini ya, ini penting banget juga ini. Nggak apa-apa ya, saya sebentar nih. Satu hadis lagi setelah itu selesai. An Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah qala berkata, pernah kami sholat bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, ya, dalam keadaan gelap gulita. Falam nadri ainal kiblatu, dan kami tidak mengetahui kemana kiblat itu. Ya, fasalla kullu rajulin, maka setiap orang pada saat itu di antara kami sholat ala hiyalihi, sesuai dengan istihadnya, pandangan pikirannya, ala hiyalihi, satu, kama dhaharallahu bisdaini, seperti nampak yang diistihadkan oleh masing-masing orang. Nah, dikatakan itu. Falamma asbahna, ketika di pagi hari, dzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat di pagi hari, kami kemudian menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu para sahabat nanya, tiba-tiba langsung turunlah wahyu. Fa ainama fanazala, maka turunlah firman Allah, fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Maka kamu dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah, disitulah Allah tempatnya. Nah, berarti di nomor 2 nih ada keterangannya, faqarruhum ala ma fa'alu. Jadi ditetapkan sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Ya, famanistabahat alaihil qiblatu liqaumin audul matin. Itu bagi orang yang burem, enggak jelas arah kiblatnya itu karena gelap atau kehalang sesuatu yang gelap gulita, yang menjadikan gelap gulita. Au kana mahbusan, atau orang yang
di penjara atau di penjara. Kan kalau di penjara, dalam posisi di penjara terus di dalam penjara kan nggak tahu arah kemana, ya kan? Misalnya ini kan ya, mahbusan fal yusolli kama dhahara lahu bijtihadi, maka baginya dia sholat sebagaimana yang dia istihadkan, yang dia tampak. Wa ajza'atuhu sholatuhu, maka sholatnya menjadi sah, ya, menjadi sah. Wa in tahara anha kanat li ghairil qiblah, sekalipun setelah dilihat oh ternyata tadi saya sholat itu tidak menghadap kiblat. Wa bihi qala Sufyan wa Abdul Malik, yang berpendapat seperti ini, yang membolehkan untuk menghadap ke arah mana saja sesuai dengan ijtihadnya, yaitu Ibnu Sufyan, Imam Sufyan, Ibnul Mubarak, Ishaq, dan juga sebagian para imam-imam fikih. Wa qala ghairuhum yu'idu sholata idza alimal qiblah. Sebagian mengatakan kalau mengetahui ternyata oh salah tadi saya menghadap kiblat, harus diulang sholatnya. Ini sebagian lain mengatakan. Jadi selain Imam Sufyan, selain Ibnul Mubarak, ya, selain Ishaq dan sebagian imam itu, maka ketika pada saat itu ketahui, oh tadi saya sholat tidak menghadap kiblat, diulang sholatnya. Sebagian mengatakan gitu. Nah sekarang terserah bapak-bapak mau berpendapat yang mana gitu ya. Silakan dalam posisi yang itu ya. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barangkali kalau ada yang bertanya sih boleh juga gitu. Tapi karena kondisi waktu ini, saya tadi menghabiskan seluruhnya karena supaya lebih jelas lah ibaratnya. Jadi ujung-ujungnya mah dikembalikan kepada kita. Maka wajar sekali kalau terjadi perbedaan. Nah, ini senada dengan di dalam surat Al-Qasas ayat 55, ya kan? Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Apabila kamu mendengar perkataan yang tidak baik, maka apabila mereka mendengar perkataan yang tidak baik, maka mereka berpaling daripadanya dan mereka mengatakan, ini amalan kami, itu amalan kamu, yuk kita saling menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.